Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholihin, shodiqin, sabirin, rahimin, rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli mahlumilat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad anzilhul munzalam qaraba andaka yaumal qiyamah. Selamat berjumpa kembali dengan para pirsawan rahimakumullah di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada episode yang lalu saya menganjurkan bagi para haji yang sudah niat melakukan ihram, labaika Allahumma umratan, atau labaika Allahumma hajjan, yang sudah niat umroh dan haji, maka sesudah pulang ke tanah air, tugasnya jauh lebih berat ketimbang waktu di tanah suci. Waktu di tanah suci dididik oleh Allah, oleh Guru Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk menjadi apa? Manusia mutakin. Apa itu manusia mutakin? Tugasnya menjadi khadimul ummah, menjadi pelayan umat. Jadi pelayan umat adalah melanjutkan kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang diiriin, dicemburuin, ingin sekali umat-umat Nabi yang lalu, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, bahkan Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim sendiri kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki surga lebih dulu sebelum umat-umat sebelum yang lain. Artinya umat Nabi Muhammad akan dimasukkan surga lebih dulu, baru sesudah umat Nabi Muhammad masuk surga semua, barulah umat nabi-nabi yang lain dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena apa? Umat Nabi Muhammad diinginkan oleh umat-umat lebih dulu. Karena umat Muhammad adalah umat yang mulia. Para pirsawan rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, Rabi sepanjang zaman. Berakhirnya adalah sesudah dunia kiamat. Artinya sepanjang zaman nabinya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi umur Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Nah, padahal beliau itu adalah Nabi sampai hari kiamat. Para pirsawan rahimakumullah, maka tugas kenabian dibebankan kepada umatnya, pada kita semuanya. Karena itu pada waktu hajinya Rasulullah itu hajinya cuma sekali, waktu pertama kali dan yang terakhir. Karena itu disebut haji wada, haji selamat tinggal. Karena begitu Rasulullah haji pulang ke Madinah, kira-kira 3 bulan kemudian Rasulullah wafat. Tapi pada waktu beliau haji, beliau khutbah di Padang Arafah. Salah satu khutbahnya adalah
Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun cuma seayat. Artinya para haji-haji yang datang ke tanah suci begitu pulang maka dibebani tugas kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para haji-haji itu adalah utusan Nabi. Untuk apa? Untuk melanjutkan. Sebagai apa? Sebagai khadimul ummah. Pelayan umat. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pergi ke Mekah untuk melaksanakan manasik yang 9 poin tersebut, maka harus wajib menegakkan isi manasik di tengah kehidupan. Karena itulah pada waktu ihram ada larangan-larangan yang isinya adalah pesan untuk dikerjakan. Salah satu diantaranya, orang yang memakai kain ihram yang tertutup kain putih, sebelah kanan terbuka, sebelah kiri tertutup. Artinya apa? Seorang haji harus senantiasa mengerjakan amal kanan. Atau apa itu amal kanan? Amal soleh. Harus menutup pekerjaan-pekerjaan yang amal kiri. Apa itu amal kiri? Amal kiri adalah amal-amal sayyiat, amal-amal negatif, amal-amal yang menimbulkan dosa yang akibatnya akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya, amal kanan akan menjadikan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu terbuka. Ini apa? Memakai ihram, pertama kali adalah niat. Niat. Aku berniat memakai ihram, bahasa Indonesia bisa aja. Allahumma umratan, singkat aja. Tetapi niat tersebut mempunyai kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali orang memakai ihram dengan niat, maka harus dia memperhatikan larangan-larangan. Salah satu diantaranya, larangan memakai ihram, memakai wangi-wangian. Pesan apa? Orang memakai ihram tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, wangi itu menjadikan orang berpaling pada orang yang memakai wangi-wangian. Artinya, seorang haji nanti di tengah masyarakat tidak menjadi orang yang dikenal. Jadi, dikenal karena apa? Karena sengaja pengen dikenal. Orang pakai wangi, sengaja pakai wangi. Nanti begitu kita lewat, lalu ada orang bau, orang mungkin juga berpaling pada orang yang pakai wangi-wangian. Artinya, seorang haji jangan ada niat untuk keterkenalan. Jangan ada niat untuk kemasyhuran. Ini dilambangkan dengan wangi. Artinya, wangi ya, menjadikan orang berpaling, menjadikan orang lalu pengen tahu dia siapa. Lambang daripada apa? Kita harus polos. Manakala kita melakukan sesuatu yang dicari bukan karena keterkenalan. Supaya kita terkenal, supaya kita menjadi orang masyhur, supaya kita menjadi omongan orang banyak. Ini yang menjadi larangan di dalam orang pakai ihram, kemudian pakai wangi-wangian. Padahal di luar ihram dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Tetapi ruhani, kalau jasad, oke, memakai wangi-wangian bagus, itu sunnah Rasulullah. Tapi ruhaninya jangan sampai ternoda. Oleh karena apa? Kepengin terkenal, kepengin masyhur, kepengin orang berpaling kepada dia. Ini yang menjadi larangan di dalam hidup kita. Hendaknya kita menjadi orang yang tawadhu. Jadi,
Manakala dia tuh terkenal karena kebaikan-kebaikan. Asal kita waktu melakukan kebaikan-kebaikan, tidak ada tujuan untuk terkenal. Tidak ada tujuan untuk masyhur. Tidak ada tujuan untuk menjadikan dia tuh menjadi figur publik. Tapi semuanya itu bersandar kepada Allah. Tawadhu kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tetap menjadi orang biasa. Sesudah itu lalu orang jadi terkenal, nggak masalah. Tapi niat, hati. Jangan ada niat untuk menjadi orang yang terkenal. Dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, bagus. Dikenal oleh malaikat, bagus. Kemudian manakala dikenal oleh manusia, biarinlah manusia kenalkan kepada kita, tapi kita jangan sampai berniat untuk menjadi orang yang terkenal. Para pirsawan rahimakumullah. Ini pesan daripada larangan memakai wangi-wangian. Kemudian juga dilarang untuk nutup kepala. Dilarang motong kuku. Apa itu makna daripada nutup kepala dilarang? Jadi terbuka kepala berarti bermakna kehormatan. Kepala adalah kehormatan. Kemudian dibuka. Artinya apa? Kita menjaga kehormatan diri kita, marwah diri kita, marwah masyarakat kita, marwah bangsa kita dijaga. Seorang haji perlu menjaga marwah kehormatan, karena itu disuruh dibuka. Kemudian apa? Kita dilarang juga memotong rambut, memotong kuku. Apa itu? Rambut kalau dipotong itu akan tumbuh. Kuku kalau dipotong akan tumbuh. Apa artinya? Istiqomah, berkelanjutan. Jadi setiap kita mengamalkan amal-amal yang baik, jaga istiqomah. Jaga istiqomah. Kalau kita mengamalkan amal-amal sebelah kanan, jaga istiqomah. Jaga kelanggengan. Dikatakan oleh ulama, al-istiqomah afdalun minal karomah. Istiqomah, amal istiqomah, zikir istiqomah, sholat, qiyamul lail istiqomah, seluruh amal-amal yang baik, sedekah istiqomah, amal-amal sebelah kanan. Kita disuruh untuk apa? Istiqomah. Lambangnya apa? Rambut. Rambut tidak boleh dipotong, karena mana dipotong tumbuh itu menunjukkan keistiqomahan. Ini apa? Kuku juga tidak boleh dipotong pada waktu memakai ihram. Lambang sebagai apa? Berkelanjutan, kontinuitas. Di dalam kita amal baik, kontinuitas, berkelanjutan, istiqomah. Di dalam kita menghindari yang buruk, yang ditutupin, dilambangkan dengan sebelah kiri ditutup di waktu memakai kain ihram, istiqomah juga di dalam menghindari hal-hal yang negatif. Nah, ini dikerjakan pada waktu hidup di tengah masyarakat. Sedekah itu adalah amal yang baik. Amal ibaratnya ini sebelah kanan yang mesti dibuka, dilanjutkan terus, diamalkan terus. Sedekah, baca Quran, apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu diistiqomahkan. Ini merupakan apa? Sebagai tanda waktu ihram, kita dilarang untuk apa? Motong kuku. Artinya kita disuruh untuk istiqomah. Dilarang motong rambut. Artinya apa? Kita disuruh untuk menjaga marwah, kehormatan daripada seorang haji, kehormatan daripada seorang mutakin. Yang menjadi hamba Allah, orang yang mutakin, harus senantiasa menjaga kehormatan. Umpamanya, satu hal yang kecil saja. Orang tertawa
diperbolehkan, silahkan. Tapi bagi seorang haji, tertawanya ngakak-ngakak sampai keterlaluan. Sampai ada orang sampai menyebut, sampai mengatakan, tuh orang tua tawanya kok kayak apa umpamanya. Padahal dia seorang haji. Artinya apa? Di saat itu kehormatannya turun gara-gara dia melakukan sesuatu yang padahal ini apa? Bukan suatu keharaman. Apalagi kalau melakukan keharaman. Itu lebih harus dijauhi. Sesuatu yang menurunkan kehormatan seorang haji saja gara-gara tertawanya ngakak-ngakak. Jadi para pirsawan rahimakumullah, haji seluruhnya amal-amal haji itu disuruh untuk mengerjakan di tanah suci, kemudian disuruh diamalkan di tengah kehidupan. Sehingga seorang haji begitu pulang di tengah masyarakat, maka dia harus merasa, aku ini adalah hamba, aku ini adalah pelayan daripada umat. Majikanku adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat manusia ini adalah majikannya. Karena apa? Karena seorang haji disuruh untuk menjadi pelayan umat. Kan itulah para bersahabat rahimakumullah, mari kita perhatikan benar-benar apa yang ada di manasik. Karena semua larangan-larangan pada waktu manasik, diantaranya lagi kita tidak boleh nikah pada waktu kita pakai ihram. Bahkan tidak boleh menikahkan pada waktu pakai ihram. Artinya apa? Begitu kita pulang ke tengah masyarakat, kita hendaknya tidak menjadi tukang nikah. Sebab ada seorang haji yang dia sudah punya ide sekian nikah, akhirnya dilantar-lantarkan. Nah, artinya bahwa dia nikah memang diperbolehkan, tapi juga jangan sampai menikah itu mensengsarakan orang lain, mensengsarakan orang yang dinikahin. Nah, karena itu ada larangan pada waktu ihram nikah. Artinya apa? Kita dilarang untuk mengumbar hawa nafsu. Nah, jadi banyak hikmah-hikmah larangan ihram pada waktu kita melakukan pakai pakaian ihram. Manakala kita praktekkan di tengah kehidupan, maka keadaan kita akan benar-benar menjadi apa? Rahmatan lil alamin. Demikianlah para pirsawan rahimakumullah. Insya Allah nanti kita akan membedah apa itu arti wukuf di Arafah. Karena itu wukuf ini merupakan materi di manasik. Pada waktu kita datang tarwiyah, apa itu arti tarwiyah? Apa itu arti wukuf? Kemudian apa itu kita pergi ke Musdalifah menjadi batu? Semuanya itu insya Allah nanti kita akan dibentangkan satu persatu agar kita bisa mengamalkan di tengah kehidupan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.